Lonceng di Akademi Spiritual Utara berbunyi menandakan final turnamen besar akan segera dimulai. Murid-murid yang bersemangat bergegas untuk melihat apakah perwakilan dari akademi mereka ikut dalam final. Tim Taekan sempat gugup, karena perwakilan mereka belum keluar dari peringkat 4-8 besar, namun betapa terkejutnya dia melihat Mu Chen menjadi peringkat pertama di babak eliminasi. Pertempuran Kapten. Cahaya keemasan berkilauan di dalam ruang yang luas saat serangan spiritual meledak di panggung pertempuran emas yang sangat besar. Dan di panggung emas itu, dengan setiap bayangan yang berkedip-kedip, serangan dampak mengejutkan terjadi. Kedelapan tim terlibat dalam pertarungan sengit. Hanya dengan mengerahkan semua kekuatan seseorang bisa menjadi mungkin untuk menonjol di antara 8 tim kuat itu. Dari semua pertandingan antara 8 tim, yang paling mencolok adalah pertandingan antara kapten karena semua orang tahu bahwa untuk pertempuran di bawah sistem 7 poin, jika kapten kalah dalam pertempuran, peluang kemenangan akan tipis. Keberhasilan atau kegagalan sang kapten bisa dikatakan sebagai poin terpenting sebuah tim. Dengan demikian, tidak mengherankan jika perhatian yang membara semua orang ada di 4 tahap pertempuran emas pusat. Bahkan kepala akademi spiritual semua mengangguk sambil menonton di langit. Adapun pertempuran di 4 tahap, kekuatan spiritual juga terus bentrok dengan keras. Selain duel Mu Chen dan Liu Qingyun, pertarungan antara Jisuan dan Wen Buseng, serta Wu Ling dan Sue Tianhe juga sangat menarik perhatian. Mengenai konfrontasi Wen Qingxuan dengan Fang Yun, paling mudah untuk mengatakan siapa yang akan menang. Bagaimanapun, Fang Yun mungkin yang terlemah dari 8 kapten. Meskipun dia memiliki artefak ilahi inferior, yang meningkatkan kekuatannya secara luar biasa, sayangnya baginya, dia menghadapi Wen Qingxuan, yang memiliki kekuatan yang sebanding dengan Luoli. Oleh karena itu, dalam konfrontasi antara keduanya, meskipun Fang Yun memiliki kuali naga harimau, kekuatannya masih ditekan oleh Wen Qingxuan. Sosoknya tampak seperti dewa perang wanita dengan tombak emas di sisinya. Serangan mengerikannya seperti gelombang yang menyapu Dragon Tiger Cauldron, terus-menerus memaksanya mundur. Cepat atau lambat, Wen Qingxuan akan menemukan kelemahan dalam serangan Fang Yun dan kemudian mengalahkannya. Dibandingkan dengan situasi di mana Wen Qingxuan segera berada di atas angin, 2 tahap pertempuran lainnya tampaknya agak menemui jalan buntu, terutama tahap pertempuran di mana Wu Ling dan Sue Tianhe bertempur. Keduanya tidak menahan apapun dan menyerang satu sama lain tanpa reservasi. Jenis fluktuasi kekuatan spiritual yang mereka gunakan menunjukkan bahwa mereka tampaknya telah melewati 3 kelas bencana roh dan hanya selangkah lagi dari tingkat penguasa sejati. Setiap kali Sue Tianhe memberi isyarat, kekuatan spiritual berwarna merah darah menyapu seperti sungai darah dan mengalir menuju Wu Ling. Adapun Wu Ling, dia memegang tongkat hitam di tangannya, dan tubuhnya memancarkan cahaya hitam samar. Wajahnya awalnya memiliki ciri-ciri halus, tapi sekarang kelihatannya terbuat dari baja. Dia jelas telah melatih tubuhnya untuk menjadi sangat kokoh. Oleh karena itu, ketika dia dihadapkan dengan aliran darah yang mengalir, dia hanya membutuhkan sedikit sapuan dengan tongkatnya untuk membentuk ruang yang terdistorsi, dan kekuatan mengerikan yang menyertainya menghancurkan aliran darah menjadi tetesan darah di seluruh langit. Pertarungan antara keduanya sangat sengit, mereka dengan liar menyerang satu sama lain tanpa sedikit pun memikirkan pertahanan. Pertempuran yang begitu mendebarkan itu menimbulkan gelombang desahan kaget dari penonton. Tapi secara keseluruhan, pertempuran mereka menemui jalan buntu. Pertarungan eye-catching terakhir adalah antara Jisuan dan Wen Buseng. Dalam pertempuran ini, ketenaran lawan tidak setara. Hampir semua orang dari semua akademi spiritual yang berbeda pernah mendengar tentang Jisuan, tetapi Wen Buseng adalah kebalikannya. Bahkan akademi spiritualnya, dengan nama agung seperti Akademi Spiritual tak terkalahkan, belum pernah terdengar oleh kebanyakan orang. Karena itu, ketika penonton mengira Wen Buseng akan segera kalah dari Jisuan, kenyataan membuat mereka tercengang. Wen Buseng sebenarnya berhasil menangani semua serangan Jisuan. Selain itu, dia sepenuhnya mengandalkan tangan kosongnya untuk bertahan melawan tombak sengit Jisuan. Pemandangan ini membuat banyak orang terkesima. Mereka akhirnya mengerti mengapa tim dari Akademi Spiritual tak terkalahkan ini berada di 8 besar. Pemuda yang tampak biasa ini bukanlah orang biasa. Dia membuktikan bahwa bahkan Akademi Spiritual terkecil pada akhirnya bisa melahirkan seorang jenius. Namun, meskipun Wen berhasil menerima semua serangan Jisuan,
hanya kepala Akademi Spiritual di langit yang tahu bahwa serangan Wen Buseng secara bertahap ditekan oleh Jisuan. Wish! Di panggung pertempuran, tombak menembus udara dan di ujungnya muncul kekuatan spiritual yang ganas yang membakar seperti matahari yang terik, mengancam akan menghancurkan kehampaan. Tombak itu langsung menuju Wen Buseng. Dihadapkan dengan serangan ganas Jisuan, Wen Buseng tampak jauh lebih serius sekarang. Telapak tangan kanannya memancarkan cahaya putih yang bersinar seperti giok. Mendorong telapak tangannya keluar, dia membuat serangannya. Denting. Suara dentingan logam bisa terdengar ketika tombak bertemu dengan tangan, dan gelombang kejut yang besar, yang terlihat dengan mata telanjang, keluar, menghancurkan tanah di bawah mereka. Tubuh Jisuan bergidik, sedangkan Wen Buseng mundur beberapa langkah, setiap langkah meninggalkan jejak yang dalam di tanah. Suara mendesing. Jisuan mengarahkan tombaknya ke Wen Buseng. Dia menatapnya dan berkata dengan ringan, "Jika kamu hanya mampu, maka kamu akan berakhir di sini." Saat dia menyelesaikan kalimatnya, tatapan Jisuan tiba-tiba menjadi sengit. Dengan tombaknya di tanah, Jisuan menyatukan kedua telapak tangannya. Cahaya suci yang menyilaukan keluar dari dirinya dan membentuk matahari suci yang besar di belakangnya. Kekuatan spiritual memancar darinya seperti gunung berapi dan begitu menakjubkan, hampir mencapai puncak 3 tingkat bencana roh. Dia sepertinya menjadi lebih kuat daripada saat dia bertarung melawan Mu Chen. Wen Buseng juga menyadari perasaan berbahaya yang terpancar dari Jisuan. Dia tahu bahwa Jisuan tidak berniat melanjutkan pertarungan ini. Pada saat itu, dia menarik napas dalam dan perlahan mengulurkan tangan kanannya. Tangan kanannya sangat ramping dan putih, seolah diukir dari batu giok. Garis emas gelap tampaknya perlahan menyebar di telapak tangannya. Garis-garis emas itu mengalir di telapak tangannya seolah-olah itu adalah darah di pembuluh darahnya. Dalam beberapa detik, tangan kanannya berubah menjadi warna emas gelap, dan tekanan khusus memenuhi udara. Paksaan khusus membuat mata Jisuan menyipit sesaat. Dia mengarahkan tatapannya ke telapak tangan kanan Wen Buseng, dan sentuhan kecurigaan melintas di wajahnya. Fluktuasi ini. Di langit, kepala dari berbagai akademi spiritual juga melihat dengan heran. Mereka segera berkedip dan wajah mereka dipenuhi keheranan. Pria kecil yang berasal dari akademi spiritual tak terkalahkan itu, telah mencangkok tangan seorang Master Sovereign. Pantas saja tangan kanannya begitu kuat. Deretan lampu hijau besar melayang di langit. Pada susunan cahaya ada bayangan hijau raksasa. Itu tampak seperti dewa yang telah melakukan perjalanan melintasi ruang dan waktu, dan berada di sini untuk memandang ke tanah yang luas ini. Ancaman yang tak terlukiskan menyebar antara langit dan bumi. Banyak mata menatap kagum pada bayangan hijau. Bentuknya tidak jelas, tetapi semua orang tahu betapa kuatnya itu dari paksaannya. Apa itu? Dari apa yang dikatakan Liu Qingyun sebelumnya, itu seharusnya adalah leluhur angin dari klan roh angin mereka. Leluhur, orang yang telah menciptakan klan roh angin menurut legenda. Apakah dia belum meninggal? Petik 2. Tentu saja itu bukan tubuh asli dari leluhur. Liu Qingyun mungkin menggunakan metode mistis klan roh angin yang dikombinasikan dengan garis keturunan klan roh angin, dan memanggil bayangan spiritual. Tapi meski begitu, itu akan memberinya kekuatan yang luar biasa. Petik 2. Sepertinya Liu Qingyun benar-benar berencana untuk memberikan segalanya. Dia bahkan memainkan kartu seperti itu. Petik 2. Bisikan menyebar di antara banyak akademi spiritual. Suara banyak orang bergetar, jelas karena terkejut melihat Liu Qingyun. Bayangan hijau besar itu bisa dikatakan sangat sulit untuk ditangani, bahkan untuk seseorang yang telah lulus 3 tingkat bencana roh. Untuk Liu Qingyun untuk mencapai titik ini dalam kompetisi dan masih belum menunjukkan tanda-tanda ketakutan ketika berhadapan dengan Mu Chen, yang telah memenangkan tempat pertama di fase sistem gugur kompetisi, dia benar-benar memiliki kekuatannya sendiri. Di antara penonton Akademi Spiritual Surga Utara, banyak siswa memiliki tanda keprihatinan di mata mereka. Liu Qingyun ini memang sangat kuat. Ye Qingling menghela nafas. Tentu saja, di antara mereka yang mampu menjadi salah satu dari 8 tim teratas, tidak ada yang lemah. Babak eliminasi mungkin hanya pemanasan bagi mereka. Sekarang adalah waktu nyata untuk menunjukkan kepada lawan mereka semua yang mereka miliki. Yusi menggenggam tangan kecilnya dan bertanya dengan gugup, bisakah saudara Mu Chen melakukannya? Ye Qingling tersenyum masam. Dia jelas bukan orang yang bisa memberikan wawasan tentang tingkat pertempuran seperti itu. Sekarang,
Orang hanya bisa menunggu dan melihat apakah Mu Chen juga menyimpan keterampilannya yang paling kuat tidak digunakan. Meskipun bayangan leluhur angin yang dipanggil oleh Liu Qingyun tidak lemah, Mu Chen bukanlah seseorang yang mudah ditangani. Ling Qi tersenyum dan meyakinkan mereka. Klan roh angin mungkin kuat, tetapi Ling Xi benar-benar tidak berpikir mereka begitu kuat sehingga mereka bisa melampaui klan misterius tempat Bibi Jing berasal. Itu adalah klan yang sangat kuat, bahkan Bibi Jing, yang telah melewati tahap penyelesaian surgawi, memiliki kekhawatiran tentangnya. Jadi, hanya klan roh angin mungkin tidak ada apa-apanya dibandingkan. Melihat senyum Ling Xi, Ye Qingling dan yang lainnya diam-diam menghela nafas lega, tetapi mereka masih menatap platform emas besar dengan perhatian. Di atas panggung, Mu Chen juga mengarahkan pandangannya pada bayangan hijau besar. Mu Chen, jika Anda bisa mengambil langkah ini, saya akan mengakui kekalahan saya. Liu Qingyun memelototi Mu Chen dengan dingin. Dia kemudian segera mengganti segelnya, dan bayangan hijau itu tiba-tiba keluar dari susunan cahaya dan menekan telapak tangannya ke arah Mu Chen. Di bawah telapak tangan, kekuatan spiritual antara langit dan bumi begitu terguncang sehingga semuanya tersebar. Bahkan sebelum telapak tangan jatuh, lekukan besar terbentuk di platform pertempuran. Pakaian Mu Chen juga menempel erat di tubuhnya. Dia melihat bayangan hijau yang mengerikan itu dan menarik napas dalam-dalam. Wajahnya menjadi serius, dan tangannya tiba-tiba membentuk segel. Guyuran, disertai dengan perubahan segel, kekuatan spiritual hitam dan putih di belakangnya mulai memercik dan akhirnya berkumpul bersama dengan kecepatan yang mencengangkan. Dengan kondensasi kekuatan spiritual hitam dan putih, semua bisa melihat menara hitam raksasa setinggi sekitar 100 kaki secara bertahap terbentuk. Menara raksasa hitam berdiri di udara, dan di tubuh kunonya terdapat bayangan naga emas. Pekikan naga yang dalam dan kuno bisa terdengar samar-samar. Ketika menara raksasa hitam muncul, bahkan kepala Tai Chang tidak bisa menahan diri untuk tidak melompat. Dia ingat dengan jelas bahwa ketika Ibu Mu Chen muncul, itu adalah menara hitam persis yang dia gunakan untuk mengalahkan penguasa naga kuning. Apakah Mu Chen sudah menjadi begitu kuat, dia sekarang bisa menampilkan teknik yang hebat ini? Apakah menara hitam ini benar-benar mampu menahan bayangan leluhur yang dipanggil Liu Qingyun? Memperbaiki klon spiritual dengan menara hitam. Sebuah menara cahaya hitam muncul di belakang Mu Chen, menarik banyak tatapan mata. Kejutan dan kecurigaan bisa dilihat di mata banyak orang. Menara hitam, dilihat dari penampilannya, tampaknya kurang kuat dari klon spiritual yang dipanggil oleh Liu Qingyun. Oleh karena itu, mereka sangat meragukan kartu truf Mu Chen bisa menang melawan serangan Liu Qingyun. Hanya beberapa kepala yang lebih kuat dari berbagai akademi spiritual yang samar-samar bisa merasakan fluktuasi yang tidak biasa yang ditimbulkan oleh menara hitam. Segera, mata mereka dipenuhi dengan kejutan singkat, setelah itu mereka mengangguk pada diri mereka sendiri. Pertempuran kali ini akan menjadi menarik. Kedua pemuda itu memiliki keterampilan yang nyata. Liu Qingyun menatap serius ke menara cahaya hitam di belakang Mu Chen, lalu berseru lembut. Dia yakin bahwa bahkan Jisuan akan menemukan klon spiritual yang dipanggilnya sulit untuk ditangani, dan tentu saja tidak percaya bahwa Mu Chen dapat memblokir serangan itu. Coba saya lihat berapa banyak yang Anda punya. Liu Qingyun mencibir dan saat dia mengganti segelnya, telapak tangan raksasa yang melayang di atas Mu Chen menjadi lebih cerah. Fluktuasi energi spiritual begitu kuat sehingga retakan besar mulai muncul di panggung pertempuran emas yang kokoh. Mu Chen mengangkat kepalanya. Kekuatan yang menyusup ke dalam ruang sudah sangat ganas, tapi tubuhnya cukup kuat untuk menahan tingkat tekanan ini tanpa mengalami kerusakan. Yang harus dia waspadai hanyalah serangan dari bayangan hijau. Engah, Mu Chen perlahan meniup kabut putih. Sementara itu, tatapan dari mata hitamnya berubah menjadi lebih dingin dan tajam, seperti sebilah pisau. Saat itu, segel yang dibentuk oleh kedua tangannya tiba-tiba berubah. Berdengung, menara cahaya hitam di belakangnya langsung bergetar dan suara mendengung menyebar. Di permukaan menara hitam, simbol emas yang menyerupai naga tiba-tiba berubah cerah. Sebuah raungan naga terdengar, dan naga emas yang seperti manusia itu benar-benar membebaskan diri dari menara. Sinar matahari menyinari tubuhnya dan sisik emasnya memantulkan cahaya yang menyilaukan. Ia mengangkat kepalanya dan meraung, suaranya membuat langit bergetar. Mengayunkan ekornya, itu berubah menjadi sinar keemasan dan melesat ke atas ke langit. Itu mungkin berubah menjadi aura penyebaran yang tampak sangat realistis,
dan tekanan yang dihasilkan bahkan lebih kuat dari naga angin yang sebelumnya dibentuk oleh Divine Wind Halberd Liu Qingyun. Sinar keemasan melesat ke atas dan akhirnya, di bawah tatapan banyak orang, bertabrakan keras dengan telapak tangan hijau raksasa menekan. Bang! Pada saat terjadi benturan, cahaya keemasan dan lampu hijau berubah menjadi dua bidang horizontal yang sangat besar. Saat mereka menyebar, seluruh langit dipenuhi dengan dua warna. Di bawah warna-warna cerah, bagaimanapun, ada tabrakan energi spiritual yang sangat keras. Di tempat di mana kedua serangan itu terjadi, bahkan ruang pun terdistorsi dengan parah. Serangan Liu Qingyun diblokir. Seseorang berseru kaget tak terkendali. Itu karena di bawah sinar keemasan yang menyapu, telapak tangan hijau sebenarnya tidak bisa lagi menekan. Mu Chen ini memang memiliki beberapa kemampuan. Tidak heran dia mendapatkan tempat pertama di turnamen eliminasi. Petik 2. Setelah melihat bahwa serangannya telah dicegat di langit, Liu Qingyun juga mengerutkan kening dan mengganti segelnya lagi. Segera, seolah-olah bayangan hijau itu membuat raungan rendah seperti guntur. Telapak tangan hijau menghantam seperti meteorit yang jatuh, menutupi seluruh langit. Bang! Bang! Gelombang kejut yang luar biasa berkecamuk di langit. Namun, yang membuat semua orang heran, tidak peduli seberapa kuat serangan telapak tangan hijau, lapisan cahaya keemasan tetap tak terputus. Liu Qingyun akhirnya mulai terlihat agak tegang. Karena kamu telah menyelesaikan seranganmu, giliranku. Mu Chen tersenyum tipis. Seketika, dia melangkah maju dan menginjakkan kakinya di tanah. Menara hitam besar di belakangnya langsung naik ke langit. Vroom! Di bawah tatapan banyak orang, menara cahaya hitam menyerbu ke langit dan akhirnya meluas dengan kecepatan yang mengejutkan. Dalam waktu beberapa saat, menara itu bertambah besar menjadi beberapa ribu kaki. Kemudian, bagian bawah menara yang hitam mengarah ke bayangan hijau dan bergerak ke bawah. Melihat pemandangan itu, ekspresi Liu Qingyun menjadi dingin. Bayangan hijau membuka mulut besarnya dan mengirimkan kejutan sonik yang terlihat yang menyerbu ke menara hitam seperti badai. Namun, menghadapi guncangan sonik, menara hitam itu tidak mengelak sama sekali. Bagian bawahnya yang tumpul berguncang dengan tiba-tiba dan menyerap semua gelombang suara secara langsung seperti lubang tanpa dasar. Setelah itu, beberapa gelombang datang dari bagian dalam menara tetapi dengan cepat berkurang. Masuk ke dalam, Mu Chen berteriak tajam. Menara hitam akhirnya terbang ke bawah, meninggalkan bayangan besar di bawah. Kemudian, di depan tatapan kaget semua orang, itu menyedot bayangan hijau langsung ke dalam. Kamu berani menyerap semuanya. Kamu harus khawatir perutmu bisa pecah. Dengan tatapan dingin, Liu Qingyun mengubah segel dan fluktuasi energi spiritual yang kejam meledak dari bayangan hijau. Tamparan kuat secepat sambaran petir menghantam dinding menara. Bang! Bang! Suara rendah keluar terus-menerus saat menara hitam itu sedikit bergetar. Nafsu makannya terlalu besar dan keahlianmu terlalu lemah. Anda ingin meledakkannya? Mustahil. Mu Chen tersenyum, meskipun penampilannya sangat serius. Kemudian, dia duduk bersila di udara dan tangannya tiba-tiba mulai membentuk segel. Seni pagoda besar. Flames of the Pagoda, sempurnakan dunia. Petik 2. Saat Mu Chen dengan cepat mengganti segel, dia perlahan menutup matanya dan raungan rendah terdengar di benaknya. Mengaum. Sama seperti raungan yang terdengar di benak Mu Chen, raungan naga yang mengguncang bumi menyebar dari dalam menara pagoda. Semua orang dapat melihat bahwa dari tingkat pertama hingga tingkat ketiga dari menara hitam, 3 simbol naga emas yang samar menjadi hidup, akhirnya terbang dan berlari ke menara. Kemudian, mereka mengguncang tubuh mereka dan mulai terbakar, berubah menjadi api emas yang membumbung tinggi ke langit. Api emas berkobar di dalam menara. Sebenarnya, api emas tampak hampir persis sama dengan yang digunakan Ibu Mu Chen untuk memperbaiki penguasa naga kuning, hanya keduanya yang jelas sangat berbeda dalam skala. Bagaimanapun, pada saat itu, Ibu Mu Chen bisa mengubah 100 naga emas menjadi nyala api pagoda. Itu adalah level yang Mu Chen saat ini jauh dari jangkauan. Namun, itu cukup untuk digunakan melawan Liu Qingyun. Saat api emas muncul, bayangan hijau yang terperangkap di menara berhenti sejenak. Seolah merasakan bahaya yang mengancam nyawa, tubuhnya yang awalnya besar menjadi lebih padat di bawah tekanan. Di luar menara, wajah Liu Qingyun juga langsung berubah menjadi serius. Dia jelas merasakan ancaman juga. Pergilah. Mu Chen tidak memperhatikan dan mengarahkan jarinya. Api emas segera menyerbu dan menyelimuti bayangan hijau.
Dalam sekejap, cahaya hijau terang keluar dari tubuh bayangan hijau seperti gelombang, membentuk lapisan perlindungan dan menjaganya dari kekuatan pemurnian api emas yang menakutkan. Mendesis. Saat keduanya bersentuhan, lampu hijau mulai meleleh dengan kecepatan yang mengejutkan. Kekuatan destruktif dari api emas tampaknya kuat secara tak terduga. Semua orang juga bisa melihat pemandangan secara kasar melalui bukaan menara, menyebabkan mereka segera merasa ketakutan. Api emas sebenarnya sangat menakutkan, bahkan klon spiritual yang dipanggil oleh Liu Qingyun tidak dapat menahannya. Di langit, wajah Liu Qingyun sudah agak pucat. Namun, dia menekan kegelisahannya sekaligus dan melirik Mu Chen dengan tatapan jahat. Mengambil napas dalam-dalam, dia mengarahkan jarinya dan darah merah segera keluar dari ujung jarinya. Frum, frum, saat ujung jarinya menari di udara, noda darah membentuk tanda merah darah kuno di depannya. Mendesis. Tepat setelah rune muncul, itu bercampur di udara. Sementara itu, bayangan hijau di dalam menara bergetar dan lampu hijau mulai memadat. Bahkan wajahnya yang buram pun mulai memiliki beberapa ciri wajah. Ada tekanan luar biasa menyebar darinya. Liu Qingyun ini benar-benar dapat memanggil klon spiritual sejauh ini. Dia benar-benar ahli, beberapa kepala suku memuji dan mengangguk sedikit setelah melihat pemandangan itu. Jelas, semakin jelas fitur wajah klon spiritual yang dipanggil oleh Liu Qingyun, semakin kuat itu. Jika dia berhasil melatihnya ke tingkat tertinggi, itu bahkan akan hampir sekuat klon spiritual leluhur angin itu sendiri. Cahaya hijau di sekitar bayangan hijau mulai menjadi lebih dalam dan juga lebih pekat. Saat lampu hijau melonjak keluar lagi, api emas benar-benar diblokir. Mendesis. Dua kekuatan hebat itu saling merusak. Meskipun api emas masih aktif menyerang, mereka jelas tidak sekuat sebelumnya. Jika kebuntuan berlanjut, energi spiritual Mu Chen tidak bisa dipertahankan terlalu lama. Bagaimanapun, energi spiritualnya tidak memiliki keuntungan besar dibandingkan Liu Qingyun, yang telah mengalami 3 tingkat bencana roh. Banyak mata yang tertuju dengan cemas ke tempat kejadian, karena mereka tahu bahwa Mu Chen dan Liu Qingyun berada di klimaks pertempuran mereka. Jika ada yang dirugikan sekarang, pertempuran mungkin akan berakhir. Di bawah tatapan gugup banyak orang, Mu Chen perlahan membuka matanya. Menatap menara pagoda, wajahnya yang tampan tampak tenang dan tangannya yang ramping membentuk segel lagi dan sedikit berubah. Berdengung. Saat Mu Chen mengganti segel, semua orang dapat melihat bahwa di dinding tingkat keempat menara pagoda, yang awalnya berwarna hitam, pola emas mulai muncul. Polanya menyebar dengan kecepatan luar biasa dan dalam waktu singkat, simbol naga emas lainnya terbentuk. Ketika simbol naga emas keempat muncul, ekspresi Liu Qingyun berubah drastis. Mengaum, raungan naga terdengar. Simbol naga emas yang seperti manusia itu tiba-tiba terlepas dari dinding dan berubah menjadi api emas lagi, terbang ke lautan api yang mengelilingi bayangan hijau. Meretih. Saat api dari naga emas keempat masuk, api emas segera berubah menjadi sangat terang dan kekuatannya berlipat ganda. Flames of the Pagoda, saring. Menghadapi menara hitam di kejauhan, Mu Chen mengulurkan telapak tangannya dan kemudian tiba-tiba mengepalkan tinjunya. Suara dingin terdengar di benaknya. Retak. Tepat saat dia selesai berteriak, api emas yang mengamuk di menara terbang keluar dan akhirnya menelan bayangan hijau sepenuhnya. Di panggung pertempuran di mana Jisuan dan Wen Buseng berada. Jisuan berdiri di udara dan sejumlah besar energi spiritual menyembur keluar dari tubuhnya seperti gelombang. Di belakangnya, seolah-olah sejumlah besar energi spiritual telah membentuk matahari suci yang samar namun besar. Mengambang di udara, matahari suci memancarkan tekanan energi spiritual yang mengejutkan, membuat takut banyak siswa yang menyaksikan pemandangan tersebut. Bahkan mereka yang telah mengalami 3 tingkat bencana roh mungkin tidak akan berani menghadapi serangan tingkat ini secara langsung. Jisuan memiliki reputasi tertinggi di antara 8 kapten karena dia memang memiliki beberapa kemampuan luar biasa. Seperti banyak orang berseru tentang dia, Jisuan, bagaimanapun, menatap ke depan dengan tatapan serius. Wen Buseng berdiri di sana dengan ekspresi tenang, telapak tangannya berubah menjadi emas gelap. Sepertinya itu ditempa oleh penyepuhan dan tekanan yang tak bisa dijelaskan datang darinya. Tulang tangan berdaulat. Jisuan menatap Wen Buseng dengan saksama dan berkata perlahan, "Kamu benar-benar sangat beruntung." Saat itu, Jisuan akhirnya paham kenapa Wen Buseng bisa memimpin tim yang tidak terlalu kuat tapi tetap berhasil melewati setiap babak dan masuk 8 besar.
Ternyata pria berpenampilan biasa ini sebenarnya memiliki kartu truf yang kuat. Tulang tangan yang berdaulat. Di sekitar panggung pertempuran, beberapa siswa mendengar para peserta berbicara. Terkejut, mereka menatap tangan kanan emas Wen Buseng dengan tatapan heran. Sebenarnya ada tulang tangan yang berdaulat di telapak tangannya. Wu Buseng sama-sama menatap Jisuan dan berkata, tersenyum, ini hanya keberuntungan. Di sisa-sisa kuno dari reruntuhan benua yang hancur, aku cukup beruntung mendapatkan tulang tangan seorang senior, yang dia simpan dengan menggunakan esensi darahnya. Selain itu, kebetulan tulang tangan yang berdaulat dan saya cukup cocok. Saya juga tahu sedikit seni transplantasi, meskipun saya baru saja berhasil. Petik 2. Semoga beruntung. Beberapa orang tidak bisa menahan perasaan kagum. Ketika master tingkat kedaulatan meninggal, tubuh mereka dapat disimpan selama ribuan tahun. Namun, bahkan jika seseorang cukup beruntung untuk mendapatkan tulang yang berdaulat seperti itu, dia tidak dapat memindahkannya ke dalam tubuhnya karena tulang tersebut tidak dimaksudkan untuk menjadi bagian dari dirinya. Begitu tulang itu ditransplantasikan, itu malah akan menyebabkan reaksi balik, kecuali dia sangat beruntung karena kompatibilitas antara tulang yang berdaulat dan dirinya sendiri agak tinggi. Meskipun peluangnya sangat kecil, Wen Buseng sebenarnya mengalami situasi seperti itu. Keberuntungannya benar-benar membuat iri banyak orang. Namun, menilai dari tekanan tulang kedaulatanmu, aku takut pemilik aslinya paling banyak adalah penguasa kelas 5 saat dia masih hidup. Karena itu, jika Anda ingin menang hari ini hanya dengan mengandalkan kekuatan tulang, itu akan sulit, kata Jisuan tanpa emosi. Jika saya tidak mencoba yang terbaik, siapa yang akan tahu hasilnya? Wen Buseng juga tersenyum ringan. Bahkan saat dia menghadapi Jisuan, yang sangat kuat, dia masih tidak menunjukkan sedikit pun ketakutan. Kalau begitu biarkan aku merasakan kekuatan yang bisa ditinggalkan oleh master tingkat berdaulat setelah meninggal dunia. Jisuan menatap Wen Buseng dalam-dalam, tetapi pandangannya mulai berubah dingin. Tubuhnya berangsur-angsur naik ke langit dan di belakangnya, matahari suci yang dibentuk oleh sejumlah besar energi spiritual menjadi semakin jernih dan lebih besar. Setiap orang dapat merasakan bahwa energi spiritual di sekitar mereka mulai mengamuk. Cahaya yang dipancarkan dari matahari suci bahkan bisa mendidihkan energi spiritual dunia. Semua tahu bahwa Jisuan telah memutuskan untuk menggunakan gerakan pamungkas untuk mengakhiri pertempuran. Engah, menarik napas dalam-dalam, Wen Buseng tiba-tiba mengepalkan tangan emasnya. Lengan di lengan itu langsung berubah menjadi debu dan pembuluh. Darah di sana mulai bergoyang seperti naga. Semua darah di tubuhnya mulai mengalir terus-menerus ke telapak tangan. Saat darah masuk, telapak tangan emas gelap berubah warna kusam, tetapi tekanan yang keluar darinya secara bertahap meningkat. Semua orang menyaksikan dalam diam, bahkan tidak berani bernapas dengan keras. Jelas, keduanya merencanakan serangan yang akan menentukan pemenangnya. Gemuruh. Energi spiritual yang ganas menyebabkan banyak riak di langit. Ketenangan sebelum dampak mengerikan bahkan menyebabkan atmosfer menjadi agak membeku. Di langit, matahari suci di belakang Jisuan telah meluas hingga ribuan kaki. Mengambang di depan matahari, tubuhnya tampak sangat kecil. Matahari suci yang mengapung seperti matahari yang terik jatuh dari langit, menyebabkan semua orang merasa sangat terkejut. Ketika matahari suci mencapai titik ekstrimnya, cahaya halus tampak muncul di mata dingin Jisuan. Dia memandang Wen Buseng dari atas dan tangannya mulai membentuk segel. Suara dingin menyebar ke seluruh langit. Seni matahari terbesar. Matahari suci akan membersihkan dunia. Petik 2. Berdengung. Matahari suci raksasa itu langsung mengeluarkan getaran yang mendengung. Saat Jisuan menyelesaikan segelnya, semua orang melihat keheranan mereka bahwa matahari suci tiba-tiba melesat ke langit. Vroom. Beberapa saat setelah matahari suci mencapai ketinggian di langit, ia terjun ke bawah dengan ganas seperti matahari yang terik jatuh. Membawa kekuatan yang sangat merusak, itu jatuh menuju panggung pertempuran di bawah tatapan kaget banyak orang. Di bawah serangan yang mengerikan, serangkaian penyok muncul di panggung pertempuran yang sangat kuat dan segera menyebar dengan cepat. Tekanan yang mengkhawatirkan datang dari langit dan pandangan Wu Buseng menjadi lebih bermartabat. Mengangkat kepalanya, matahari suci yang besar membesar dengan cepat di pupil matanya. Pada saat itu, dia perlahan mengangkat tangan kanannya. Seolah-olah cairan emas gelap mengalir di dalam telapak tangan emas. Wajah Wen Buseng menjadi semakin pucat. Saat itu, dia membalikkan telapak tangannya ke atas dan memukul ruang kosong di atas dengan lembut.
Tangan penguasa. Suara lembut terdengar di benak Wen Buseng. Berdengung. Di tempat telapak tangan Wen Buseng mendarat, ruang angkasa mulai berfluktuasi dengan kuat hingga riak-riak yang terlihat menyebar satu persatu, seperti air di danau. Cahaya keemasan bermekaran dan semua bisa melihat dengan jelas bahwa cetakan telapak tangan emas terbang dari telapak tangan Wen Buseng. Jejak telapak tangan bertambah besar saat naik melawan angin dan dalam waktu singkat, tumbuh hingga 1000 kaki. Telapak tangan emas itu naik ke atas seolah-olah raksasa sedang mengayunkan telapak tangannya. Akhirnya, di bawah penonton yang tak terhitung jumlahnya, itu tanpa rasa takut bertabrakan keras dengan matahari suci yang jatuh. Bang! Pada saat tabrakan, seluruh dunia menjadi sunyi. Namun, keheningan itu hanya sesaat dan segera setelah itu, cahaya menyilaukan yang terang meledak di langit. Seolah-olah adegan itu disebabkan oleh dua meteorit yang saling menabrak. Dampak energi spiritual yang intens menyebar dalam kegilaan saat banyak orang mengangkat kepala dan menyaksikan tabrakan itu dengan kagum. Matahari suci dan telapak tangan emas membentur satu sama lain dengan ganas saat kekuatan mengerikan mereka terus berkarat, mencoba untuk melenyapkan satu sama lain. Namun, kedua kekuatan itu sangat kuat. Dengan demikian, kedua serangan itu sebenarnya menemui jalan buntu untuk saat ini. Melihat pemandangan dari panggung pertempuran, telapak tangan emas Wen Buseng yang menekan ruang kosong perlahan bergerak kembali. Wajahnya menjadi lebih pucat, berdengung. Tiba-tiba, cahaya keemasan dari telapak tangan menjadi lebih terang. Kemudian, semua orang melihat bahwa telapak tangan emas benar-benar mengepal dan matahari suci pecah berkeping-keping. Hahaha, semua orang tersentak kaget. Tidak ada yang bisa membayangkan bahwa Wen Buseng sekuat ini dan benar-benar bisa menghancurkan serangan kuat Ji Xuan menjadi beberapa bagian. Tulang tangan yang berdaulat memang kuat. Vroom! Setelah menghancurkan matahari suci, telapak tangan emas mengambil keuntungan dari ledakan energi spiritual yang keras dan menyerbu ke atas di langit, menamparkan keras ke arah Ji Xuan. Seluruh ruang itu sedikit terdistorsi oleh tabrakan energi spiritual, jadi tidak ada yang bisa melihat ekspresi Ji Xuan pada saat itu. Namun, ketika Wen Buseng melanjutkan pengejaran kemenangannya, Ji Xuan menghadapinya dan sepertinya tidak berencana untuk menghindarinya. Vroom! Telapak tangan emas muncul di depan Ji Xuan dan memukul dengan kekuatan besar. Ji Xuan tanpa emosi dan tatapan dingin tampak melintas di matanya. Pekik! Tiba-tiba, teriakan elang kuno menyebar ke seluruh langit. Banyak orang mengangkat kepala mereka dan sepertinya melihat sayap elang ilusi yang melayang di langit, akhirnya mendarat di atas telapak tangan emas. Sayap elang ilusi hanya muncul sesaat dan menghilang setelah melewati telapak tangan emas, menyebabkan banyak orang menggosok mata mereka. Seolah-olah adegan itu hanyalah halusinasi. Telapak tangan emas tiba-tiba berhenti kurang dari 5 kaki di depan Ji Xuan dan tidak bisa bergerak lebih dekat. Ji Xuan mengulurkan telapak tangannya dengan tampilan tidak peduli dan dengan lembut mengetuk telapak tangan emasnya. Retak. Seiring dengan ketukan cahaya Ji Xuan, telapak tangan emas yang tidak bisa dihancurkan sebenarnya, yang membuat semua orang heran, hancur berkeping-keping dan berubah menjadi titik cahaya keemasan di seluruh langit. Wen Buseng, yang berada di bawah, memuntahkan seteguk darah. Fluktuasi energi spiritual di tubuhnya sangat lemah. Dia jatuh dengan satu lutut dengan darah menetes dari sudut mulutnya. Menyeka noda darah di dekat mulutnya, dia mengangkat kepalanya. Saat ini, Ji Xuan perlahan turun dan menatapnya dengan tatapan dingin. Aku tersesat. Buseng tersenyum pahit dan kemudian menghela nafas lembut. Saat Wen Buseng mengatakan ini, seruan yang mengejutkan terdengar di mana-mana. Tak ada yang menyangka bahwa Wen Buseng yang semula diuntungkan serangannya akan tiba-tiba kalah. Ji Xuan ini benar-benar terlalu kuat. Mendengar seruan di sekitar, Wen Buseng menoleh dan menatap panggung pertempuran di kejauhan. Di sana, fluktuasi energi spiritual yang luar biasa sedang diberikan juga. Reputasi Ji Xuan memang didukung oleh kemampuannya. Mu Chen, apakah Ji Xuan bisa dikalahkan atau tidak, semuanya terserah Anda sekarang. Munculnya 3 teratas. Sama seperti Wen Buseng kalah, pertarungan di panggung pertempuran di mana Mu Chen dan Liu Qingyun telah mencapai klimaksnya juga. Menara hitam besar melayang di langit dengan api keemasan menyala dengan ganas di dalamnya. Seolah-olah nyala api bisa membakar segala sesuatu di dunia. Saat api emas melonjak maju gelombang demi gelombang, mereka berusaha menelan bayangan hijau, menjebaknya di dalam api. Mendesis. Suara yang menusuk telinga terus-menerus dikeluarkan, seolah-olah energi spiritual sedang dibakar.
Flames of the Pagoda yang dibentuk oleh 4 naga emas sangat kuat. Di bawah pengaruh api, bayangan hijau dan lampu hijau yang sebelumnya terkondensasi segera menjadi terdistorsi. Wajah buram dari klon spiritual menunjukkan ekspresi sedih. Di panggung pertempuran, ekspresi Liu Qingyun tidak bisa membantu tetapi berubah secara drastis. Istirahat. Namun, sebelum dia bisa melakukan apapun, suara dingin Mu Chen sudah menyebar ke seluruh tempat. Meretih. Saat Mu Chen selesai berteriak, keganasan api emas di dalam menara akhirnya mencapai maksimumnya. Menyapu, bayangan hijau tidak bisa lagi menahan api, dan retakan benar-benar muncul di tubuh besarnya. Retakan membesar dengan cepat dan akhirnya, dengan suara yang dalam, bayangan itu benar-benar meledak. Bintik-bintik lampu hijau meledak di mana-mana, tetapi dengan cepat terbakar habis oleh api emas. Di menara yang dipenuhi api, segera tidak ada yang lain. Bayangan hijau sudah tidak ada lagi. Bayangan hijau benar-benar disempurnakan langsung menjadi ketiadaan. Meludah. Liu Qingyun memuntahkan seteguk darah. Wajahnya dengan cepat menjadi pucat dan fluktuasi energi spiritual di sekitarnya juga menjadi sangat lemah. Karena klon spiritual mengandung esensi darahnya, itu terhubung ke tubuhnya. Sekarang klon spiritual dimurnikan, dia terluka parah juga. Hahaha, saat Liu Qingyun memuntahkan darah, seruan terkejut bisa terdengar di mana-mana di sekitar panggung pertempuran. Banyak yang menatap kaget karena mereka tidak percaya bahwa Liu Qingyun benar-benar kalah. Liu Qingyun telah menunjukkan kekuatan seperti itu, namun dia masih kalah dari Mu Chen. Dia memang cukup kuat untuk menjadi juara pertama di turnamen eliminasi. Petik 2. Banyak orang berseru tak terkendali. Meskipun Mu Chen baru lulus kelas 1 dari bencana roh dan Liu Qingyun telah lulus 3 kelas, Mu Chen masih memenangkan pertandingan. Kemampuan bertarungnya memang meyakinkan. Saudara Mu Chen menang. Wajah cantik Yusi juga dipenuhi dengan antusiasme dan matanya berkilauan karena kegembiraan. Ye Qingling, Su Linger dan Suner juga tersenyum sendiri sementara siswa Akademi Spiritual Surga Utara meledak dalam gelombang sorak-sorai. Semua orang senang karena Akademi Spiritual Surga Utara tidak mencapai hasil yang luar biasa selama bertahun-tahun. Dalam kompetisi Akademi Spiritual sebelumnya, orang-orang dari akademi lain akan melihat mereka dengan geli. Tetapi pada saat itu, pandangan itu hanya mengandung keheranan murni. Ini membuat mereka merasa sangat gembira. Pagoda besar ini memang agak matang. Menatap pemuda di atas panggung pertempuran, Ling Xi juga tersenyum. Bagaimanapun, dia juga telah mempelajari seni pagoda besar dan dengan demikian dapat memahami kekuatan menara pagoda. Dikatakan bahwa ini adalah seni yang sangat kuat di klan Bibi Jing. Ketika itu dibudidayakan ke tingkat tertinggi, bahkan ketika master tingkat kedaulatan ditelan oleh menara, mereka akan dimurnikan dengan mudah karena itu, seninya sangat kuat. Namun, Mu Chen baru saja menerima seni pagoda agung lengkap beberapa saat yang lalu. Dilihat dari bakatnya, seharusnya tidak terlalu sulit baginya untuk mencapai level tertinggi di masa depan. Area di mana siswa Million Phoenix Spiritual Academy berkumpul dipenuhi dengan wajah menawan dan jelas merupakan pemandangan yang menyenangkan untuk ditonton. Saat ini, para wanita cantik yang berceloteh itu juga melihat ke panggung pertempuran di mana Mu Chen berada. Bagaimanapun, pertarungannya dengan Liu Qingyun telah menarik banyak perhatian. Mu Chen ini sangat kuat. Bahkan Liu Qingyun kalah darinya. Petik 2. Saya mendengar bahwa Liu Qingyun adalah seorang jenius di klan Roh Angin. Orang-orang yang berasal dari klan semacam ini semuanya memiliki keterampilan yang nyata. Benar-benar tidak terduga bahkan dia tidak bisa mengalahkan Mu Chen. Petik 2. Belum cukup kuat, hehe. Mu Chen itu cukup tampan. Petik 2. Haha, kalau begitu kau bisa pergi dan memancingnya kemari. Kami di Million Phoenix Spiritual Academy tidak akan keberatan memiliki siswa yang luar biasa. Petik 2. Kata-kata dari para wanita ini sangat berani. Saat mereka tertawa dengan anggun, aroma yang menyenangkan menyebar, menyebabkan banyak siswa dari akademi spiritual lainnya menatap mereka dengan tatapan penuh keinginan. Seorang wanita cantik di samping Tang Qianer memberikan pujiannya, "Qianer, teman masa kecilmu ini benar-benar datang dari alam spiritual utara. Dia terlalu kuat, bukan? Liu Qingyun adalah seorang jenius di klan Roh Angin." Petik 2. Ya, bahkan di alam spiritual utara, dia sudah sangat luar biasa. Tang Qianer tersenyum. Matanya sama-sama menatap pada sosok ramping itu, tapi dengan tatapan yang rumit. Tanpa sadar,
dia sudah sangat cerdas dan jarak antara dia dan dia sepertinya semakin jauh. Pikiran ini membuat mata cerdas Tang Qian'er sedikit redup, tapi dia segera mengepalkan tinjunya dengan kuat. Masa depan masih panjang dan tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi. Itu seperti dulu ketika Mu Chen masih kecil, berjalan goyah di belakangnya dengan hidung meler. Mungkin saat itu, bahkan dia tidak akan berpikir bahwa dia bisa menjadi begitu cemerlang di masa depan. Di panggung pertempuran emas, melihat menara pagoda yang kosong, Mu Chen melambaikan tangannya dan menara pagoda berubah menjadi sinar hitam, berlari ke tubuhnya. Kemudian, dia menoleh ke Liu Qingyun yang wajahnya pucat dan berkata tanpa suara, apakah kita perlu melanjutkan? Saat ini, fluktuasi energi spiritual di sekitar Liu Qingyun sudah sangat lemah, jelas menunjukkan bahwa dia menderita luka parah. Jika pertarungan berlanjut, dia bahkan tidak akan memiliki kesempatan menang sedikitpun. Menyeka noda darah di sekitar mulutnya, Liu Qingyun menatap Mu Chen dalam-dalam dan berkata, saya akan menepati janji. Anda telah memenangkan pertarungan ini. Petik 2. Dia sudah menggunakan serangan terkuatnya tetapi masih dikalahkan oleh Mu Chen. Karena itu, jika dia terus bertarung, itu hanya akan membawa aib bagi dirinya sendiri. Dengan demikian, dia mungkin juga mengakui kekalahan dan menunjukkan bahwa dia memiliki sikap yang pantas. Terima kasih. Mu Chen melipat tangannya dan tersenyum. Tidak ada kebencian yang mendalam antara dia dan Liu Qingyun, jadi dia tidak perlu terlalu memaksakan yang terakhir. Berdiri, Liu Qingyun melihat ke arah Mu Chen dan berkata dengan nada datar, meskipun kamu telah menang, kamu seharusnya tidak terlalu berpuas diri. Musuh terbesarmu adalah Ji Xuan. Dia tidak mudah untuk ditangani. Petik 2. Aku tahu dia musuh yang tangguh, tapi kupikir aku juga tidak mudah ditangani. Suara Mu Chen tenang, tetapi itu mengandung kepercayaan yang tidak bisa dihancurkan yang akan membuat siapapun terkejut. Liu Qingyun terdiam. Memang, meski Ji Xuan kuat, pemuda di depannya juga tidak lemah. Jika keduanya benar-benar mulai bertarung, itu mungkin akan mengguncang bumi. Di langit, 5 kepala akademi spiritual semua menatap ke bawah, tapi dengan ekspresi berbeda di wajah mereka. Wajah kepala Tai Chang dipenuhi dengan senyuman. Penampilan Mu Chen benar-benar di luar ekspektasinya saat dia mengalahkan Liu Qingyun. Dengan cara ini, Akademi Spiritual Surga Utara pasti akan mencapai 4 besar, dan hasil ini sudah cukup luar biasa. Kepala Tai Chang, Akademi Spiritual Surga Utara benar-benar memiliki pendatang baru yang sangat kuat tahun ini. Selamat, Kepala Tiansong dari Akademi Spiritual Langit Azure menghela nafas ringan, tapi dia masih tersenyum dengan gaya tertentu. Chief Tiansong, Anda terlalu memuji saya. Mu Chen hanya beruntung. Liu Qingyun dari Akademi Anda juga merupakan bakat yang luar biasa. Kepala Tai Chang tersenyum. Sejak pertarungan 8 finalis dimulai, 3 tim telah menang, kata Kepala Tianseng dari Akademi Spiritual Sein dan tersenyum singkat. Pada 4 tahap pertempuran, Mu Chen mengalahkan Liu Qingyun sementara Luo Li juga mengalahkan lawannya dengan mudah. Demikian pula, Shen Changsheng dan Li Xuantong sama-sama menang. Hanya Su Xuan yang berakhir imbang, tapi ini tidak terlalu penting lagi. Tim mereka telah mencapai keunggulan absolut. Di sisi lain, Ji Xuan mengalahkan Wen Buseng dan tim mereka meraih semua kemenangan, semua orang telah mengalahkan lawannya. Selain kedua tim tersebut, tim ketiga yang dipimpin oleh Wen Qingxuan juga menang, seperti yang diharapkan. Dibandingkan dengan pertempuran Mu Chen dan Ji Xuan, Wen Qingxuan menang dengan cukup mudah. Lagi pula, Fang Yun cukup lemah di antara keempat kapten. Jika bukan karena kekuatan Dragon Tiger Cauldron-nya, dia mungkin tidak akan bisa bertahan lama saat melawan Wen Qingxuan. Adapun 4 anggota tim Wen Qingxuan lainnya, beberapa menang sementara yang lain dikalahkan. Tapi skor mereka masih melebihi dari Akademi Spiritual 9 Cauldron dan dengan demikian, mereka akhirnya memenangkan pertarungan. Sejak pertarungan 8 finalis dimulai, 3 tim telah dipromosikan ke 4 besar. Mu Chen berdiri di atas panggung pertempuran. Luo Li, Shen Changsheng, Li Xuantong dan Su Xuan, yang telah menyelesaikan pertempuran mereka, berlari ke arahnya. Kerja bagus. Mu Chen tersenyum pada mereka. Pertarungan kita tidak bisa dibandingkan dengan pertempuranmu, kata Shen Changsheng dan Li Xuantong pasrah. Meski pertarungan mereka juga cukup intens, mereka jelas tidak bisa dibandingkan dengan pertarungan antara Mu Chen dan Liu Qingyun. Aku bahkan tidak berhasil menang, kata Su Xuan karena malu. Dari seluruh tim,
Hanya dia yang berakhir imbang. Ini cukup selama kita bisa masuk 4 besar, kata Mu Chen, tidak peduli. Tim dari Akademi Spiritual Langit Azure juga sangat kuat, dan Su Xuan adalah yang terlemah di antara 5. Bahwa dia bisa berakhir dengan hasil imbang sudah merupakan hasil yang luar biasa. Sebenarnya, pertarungan Luoli berakhir lebih dulu. Shen Changsheng tertawa. Di 8 tim, Luoli adalah yang pertama mengakhiri pertarungannya. Efisiensi ini juga menarik banyak seruan. Mu Chen mengangguk, tersenyum. Bahkan jika dibandingkan dengan 8 kapten, kekuatan Luoli masih termasuk yang teratas. Ketika dia hanya harus berurusan dengan satu anggota tim, itu jelas terlalu mudah. Sekarang hanya satu tim terakhir yang belum diputuskan, kata Luoli lembut, melihat ke panggung pertempuran di kejauhan. Beberapa rasa dingin bisa dilihat di matanya yang jernih. Tahap pertempuran itu adalah tempat Xie Tianhe dan Wu Ling bertarung. Binatang darah iblis dan kera dewa perang. Kontes di 3 tahap pertempuran lainnya telah selesai dan energi spiritual telah lenyap. Namun, di panggung pertempuran di ujung kanan, fluktuasi energi spiritual yang luar biasa masih menyembur keluar, sedikit memutar ruang. Itu adalah tahap pertempuran di mana Xue Tianhe dan Wu Ling bertarung. Dengan pasang surut di kedua sisi, tim Xue Tianhe dan tim Wu Ling sama-sama memperoleh 2 poin. Artinya, hasil untuk rekan satu tim mereka adalah 2 kemenangan dan 2 kekalahan. Karenanya, kini kedua tim itu imbang. Hasil pertarungan antara 2 kapten akan menentukan tim mana yang bisa masuk 4 besar. Xue Tianhe itu sangat kuat. Intensitas pertarungan mereka sangat tinggi. Shen Changsheng dan yang lainnya cukup terkejut. Wu Ling adalah jenius paling terkemuka dari Akademi Spiritual Bela Diri. Selain itu, Wu Ling menyembunyikan sebagian besar kekuatannya dalam pertandingan eliminasi dan tidak pernah menampilkannya secara penuh. Meski begitu, Wu Ling masih belum bisa dengan mudah mengalahkan Xue Tiandu. Sebagai pangeran dari klan Dewa Darah, Xue Tiandu harus lebih kuat dari Wu Ling, kata Luoli dengan suara rendah. Dia secara alami sangat jelas tentang klan Dewa Darah. Meskipun Wu Ling adalah cucu dari kepala Akademi Spiritual Bela Diri, kekuatan Akademi Spiritual Bela Diri masih belum bisa menandingi kekuatan klan Dewa Darah. Saya benar-benar tidak tahu siapa pemenang akhirnya. Mu Chen juga mengangguk. Dalam hal hubungan, dia tentu berharap Wu Ling bisa menang. Bagaimanapun, dia tidak pernah memiliki kesan yang baik terhadap Xue Tiandu dan secara pribadi, dia benar-benar ingin membunuh orang yang memiliki niat jahat terhadap Luoli ini. Pertarungan ini akan sangat sengit. Setelah mendengar ini, orang-orang lainnya mengangguk dan mengarahkan pandangan mereka ke panggung pertempuran itu tanpa berkedip. Saat ini, hampir semua orang di ruang yang luas sedang melihat panggung pertempuran itu. Semua siswa Akademi Spiritual Bela Diri sangat gugup. Akademi Spiritual Surga Utara, Akademi Spiritual Sein dan Akademi Spiritual Juta Phoenix telah memasuki 4 besar. Jika Akademi Spiritual Bela Diri dikalahkan di sini, mereka akan mengalami penurunan moral yang hebat. Di depan banyak mata, 2 energi spiritual yang luar biasa bertabrakan dengan panik. Panggung pertempuran dibagi menjadi 2 bagian dengan warna merah darah dan kuning tua. Xue Tianhe dan Wu Ling hampir tertutup oleh energi spiritual mereka yang luar biasa. Gelombang dampak dahsyat dari energi spiritual pecah menjadi poni yang menggelegar. Menurut tingkat benturan energi spiritual, pertarungan di antara mereka hampir sampai ke tahap panas membara. Ho, selama benturan panik dari 2 energi spiritual, raungan penuh kekerasan dan kemarahan datang dari panggung pertempuran. Raungan itu bukanlah suara manusia tapi lebih seperti lolongan kera. Gelombang suara memukul mundur energi spiritual berwarna merah darah dan membuatnya mundur selangkah demi selangkah. Adegan ini memicu seruan yang tak terhitung jumlahnya dari para penonton. Mata Mu Chen dan Luoli langsung menyipit. Mereka mendongak dan menemukan sosok raksasa yang tingginya lebih dari 1000 kaki tiba-tiba muncul dari energi spiritual kuning tua yang luar biasa. Sepertinya sosok itu adalah kera kuning tua. Memegang tongkat hitam raksasa, kera itu terlihat sangat ganas. Mata merahnya penuh dengan kekerasan, amarah dan permusuhan. Dengan kemunculan kera raksasa ini, sepertinya energi spiritual antara langit dan bumi sedang mendidih. Itu, Mu Chen tidak bisa membantu mengubah ekspresinya dan berkata dengan heran, apakah Dewa Perang Ape yang menempati peringkat ke-15 dalam peringkat bumi dari catatan binatang? Di sampingnya, Luoli juga terkejut. Rupanya, dia tidak menyangka bahwa Wu Ling telah menelan roh binatang kera Dewa Perang.
Tampaknya Akademi Spiritual Bela Diri telah memberikan banyak bantuan dalam konsumsi. Jika tidak, Wuling tidak cukup kuat untuk menelan roh dari makhluk spiritual yang begitu kuat. Benar-benar mengerikan. Wuling bahkan memiliki kartu tersembunyi yang begitu kuat, seru Shen Changsheng dan yang lainnya. Kemudian mereka mulai iri pada Wuling. Orang normal tidak akan pernah memenuhi syarat untuk mendapatkan roh makhluk spiritual yang begitu kuat, yang bukan hanya merupakan kesempatan besar tetapi juga membutuhkan bantuan dari tangan Tuan. Jika tidak, serangan dari roh binatang spiritual itu tidak akan terhindarkan. Meskipun mereka biasa menelan roh binatang spiritual di panggung roh binatang spiritual yang mereka telan tidak kuat. Oleh karena itu, seiring dengan peningkatan kekuatan mereka, kekuatan roh binatang akan menghilang secara bertahap sampai tidak dapat digunakan lagi, kecuali mereka dapat menelan roh dari binatang spiritual peringkat atas dalam catatan binatang di tahap roh. Sue Tianhe tidak tahan lagi, kata Li Xuantong, menatap ke panggung pertempuran. Begitu Wuling menggunakan kartu tersembunyinya, kebuntuan itu langsung rusak. Energi spiritual merah darah yang sangat besar terus kehilangan tempat. Jelas, Wuling akan menjadi pemenang jika situasinya terus berlanjut seperti ini. Tidak mungkin sesederhana itu. Luo Li menggelengkan kepalanya dan menatap dengan mata indahnya, yang penuh kedinginan, pada sosok yang berlumuran energi spiritual berwarna merah darah itu. Mu Chen juga menatap panggung pertempuran. Dia bertanya-tanya apa kartu tersembunyi Sue Tianhe itu. Mungkinkah dia masih mengalahkan Wuling, yang begitu kuat saat ini? Ledakan. Dengan semua orang menonton, kera raksasa yang diciptakan Wuling mengayunkan tongkat raksasa dan menghancurkan banyak energi spiritual berwarna merah darah. Wuling dengan keras menusuk tongkat ke arah sosok yang tersembunyi dalam energi spiritual berwarna merah darah. Berderak, berderak, Wuling menyerang tanpa henti. Tongkatnya bahkan meninggalkan jejak samar di angkasa. Semua energi spiritual merah darah yang pekat meledak. Energi spiritual berwarna merah darah, yang dulunya seluas laut, dipukul mundur hingga berukuran hanya beberapa ratus kaki. Energi spiritual yang tersisa juga akan hancur di bawah benturan tongkat. Namun, ketika tongkat itu menusuk dengan keras dan hendak menghancurkan energi spiritual yang tersisa, sebuah peristiwa yang tidak terduga tiba-tiba terjadi. Bang! Tinju raksasa yang ditutupi oleh sisik merah darah meledak dari energi spiritual berwarna merah darah dan bertabrakan dengan tongkat raksasa. Saat berikutnya, dua kekuatan hebat menyebar, yang secara langsung menciptakan banyak retakan di tanah di bawah. Saat angin kencang bertiup, semua penonton, yang sangat ketakutan, menemukan bahwa kera raksasa yang diciptakan Wuling terlempar ke belakang. Kakinya yang besar membuat jejak kaki yang dalam di tanah. Apa? Banyak orang berteriak dan menatap ketakutan pada energi spiritual berwarna merah darah. Apa yang dilakukan Sue Tianhe? Tepatnya, bahwa dia bahkan bisa menjatuhkan Wuling yang telah berubah menjadi dewa perang kera. Shen Changsheng dan yang lainnya juga terkejut. Mu Chen menatap energi spiritual berwarna merah darah. Ketika tinju raksasa yang ditutupi oleh sisik merah darah itu muncul, dia bisa merasakan telur hitam yang diciptakan oleh burung 9 meter bergerak dengan tenang di gelang biji mustard miliknya. Apakah Sue Tianhe juga menelan roh binatang spiritual yang kuat? Dengan mata berkedip, Mu Chen sangat serius. Orang-orang ini memang menyembunyikan banyak senjata rahasia. Energi spiritual berwarna merah darah menghilang secara bertahap. Seiring dengan menghilangnya energi spiritual, raksasa perlahan muncul di depan mata semua orang. Hah? Ketika sosok raksasa itu menjadi jelas, banyak orang tersentak kaget. Itu adalah binatang raksasa dalam bentuk manusia yang ditutupi oleh baju besi darah tebal. Di punggungnya, ada banyak paku berwarna merah darah, yang membuatnya sangat mengerikan. Aura ganas yang luar biasa meresap ke ruang itu. Apa itu? Itu adalah binatang darah iblis yang menempati urutan ke-13 di peringkat bumi dari catatan binatang, kata Luo Li dengan suara rendah dengan tatapan dingin di matanya yang indah. The Demonic Blood Beast yang menempati peringkat ke-13. Mu Chen sedikit terkejut di dalam hatinya. Dikatakan bahwa binatang darah iblis adalah binatang yang sangat ganas di antara semua binatang spiritual. Selain itu peringkat ke-13 di peringkat bumi dari catatan binatang, yang hanya 2 tempat lebih rendah dari burung 9 meter. Peringkatnya dapat sepenuhnya menggambarkan kekuatannya yang luar biasa. Tapi binatang ini terlalu ganas. Jika rohnya tertelan, itu bahkan bisa mempengaruhi pikiran si pemakan, membuat si pemakan ganas dan kejam. Di dalam klan Dewa Darah,
ada beberapa lautan darah yang diekstrak dari esensi darah dari banyak orang oleh klan Dewa Darah. Mereka membuat kesepakatan dengan klan monster darah iblis dengan laut darah itu, sehingga kekuatan klan Dewa Darah dapat ditingkatkan. Mata jernih Luoli dipenuhi dengan kebencian yang dalam. Pada tahun-tahun ini, klan Dewa Darah meluncurkan serangan besar-besaran terhadap klan Dewa Luo kami. Mereka menangkap banyak orang dari klan Dewa Luo kami dan mengubahnya menjadi lautan darah, yang digunakan untuk memberi makan binatang darah iblis. Petik 2. Mu Chen kaget. Meskipun dia tahu kekejaman perang antar klan, dia tidak berharap klan Dewa Darah bisa begitu ganas dan kejam. Tidak heran Luoli memiliki kebencian yang kuat terhadap klan Dewa Darah. Melihat gadis muda yang menggigit bibir merahnya, Mu Chen tidak bisa menahan rasa kasihan padanya. Beban di pundaknya memang jauh melebihi ekspektasinya. Miliaran rakyatnya membutuhkan perlindungannya, tetapi dia meninggalkan klan Dewa Luo untuk sementara dan menghabiskan 2 tahun di Akademi Spiritual Surga Utara. Pengorbanannya cukup mengesankan Mu Chen. Dia selalu diam-diam melakukan banyak hal untuknya. Menarik napas dalam-dalam, Mu Chen memegang tangan kecil Luoli. Dia tidak mengatakan apa-apa, karena dia tahu sekarang dia tidak memenuhi syarat untuk menghadapi klan Dewa Darah Raksasa. Namun, suatu hari dia akan membalikkan klan Dewa Darah ini untuknya. Luoli juga merasakan perasaan Mu Chen. Dengan memegang telapak tangan Mu Chen dengan tangan kecilnya yang dingin, Luoli merasakan kedamaian hati. Lalu dia berkata dengan suara rendah, Wu Ling akan kalah. Mu Chen mendongak dan menemukan situasi di panggung pertempuran telah terbalik. Setelah mengaktifkan kekuatan binatang darah iblis, Sue Tiandu sudah lebih kuat dari Wu Ling. Kera raksasa terus kehilangan tempat di depan tinju berdarah binatang darah iblis itu. Selama adegan ini, semua orang menyadari bahwa pemenang pertarungan di tahap pertempuran ini telah ditentukan. Bang! Setelah tabrakan panik terakhir, binatang darah iblis itu terlempar kembali. Sisik darah di lengannya bahkan hancur. Namun, kera raksasa itu langsung diledakkan. Tubuh raksasanya menyusut dengan cepat di udara dan akhirnya berubah menjadi sosok manusia, yang jatuh di tanah pontang-panting dan menciptakan tanda hambat yang dalam di panggung pertempuran yang luas. Wu Ling memuntahkan seteguk darah segar. Pakaiannya juga compang camping. Menatap binatang darah iblis, mata Wu Ling penuh keengganan dan depresi. Dia tidak menyangka Sue Tiandu bisa sekuat itu. Di langit, binatang darah iblis juga menyusut dengan cepat dan akhirnya berubah menjadi sosok Sue Tiandu. Ironisnya, dia menatap Wu Ling. Dengan melipat tangannya di depan dadanya, dia memfokuskan matanya pada Mu Chen dan Luoli, dan tersenyum dengan kejam. Melihat senyum provokatifnya, Mu Chen menyipitkan mata dan menjentikkan ibu jarinya perlahan. Kemudian dia menurunkan jempolnya ke Sue Tiandu. Di bawah sinar matahari, pemuda yang tubuhnya cukup langsing itu terlihat sangat tenang. Namun, sikapnya sangat arogan dan mendominasi.